Langit Jakarta sore itu berwarna oranye keunguan, warna yang biasanya Arini nikmati dari balik jendela kaca ruang kantornya di lantai 52. Di atas mejanya, 3 layar monitor menampilkan grafik saham yang bergerak naik. Sebuah kesepakatan bernilai triliunan baru saja ia tutup. Arini Sastrawijaya, di usianya yang ke-34, adalah nama yang disegani di dunia bisnis properti. Ia adalah otak, mesin, dan brankas di balik kekayaan keluarga suaminya. Dan hari ini, ia lelah. Ia memijat pelipisnya, melirik jam di pergelangan tangannya. Pukul 5 sore. Seharusnya Bram, suaminya, sudah menelepon. Hari ini adalah hari arisan bulanan keluarga besar Hadinata, keluarga Bram. Sebuah acara yang Arini benci, namun selalu ia hadiri demi menjaga muka suaminya. Aneh. Tidak ada undangan. Tidak ada pengingat dari mertuanya, Ibu Sinta, yang biasanya akan menelepon sejak pagi untuk mendikte pakaian apa yang pantas ia kenakan. Arini meraih ponselnya. Kosong. Hanya notifikasi email pekerjaan. Ia menekan nomor Bram. Panggilan itu tersambung, namun butuh 4 dering sebelum diangkat. Ya, halo? Suara Bram terdengar jauh dan sedikit terburu-buru. Terdengar alunan musik samar di latar belakang. Mas, kamu di mana? Aku baru selesai meeting. Hari ini jadi arisan? Tanya Arini sambil membereskan tasnya. Hening sejenak di seberang. Oh, itu. Arisan diundur, sayang. Mama nggak enak badan. Katanya minggu depan saja. Alis Arini terangkat. Diundur? Tumben. Mama sakit apa? Biasa. Darah tingginya kumat. Udah, kamu pulang aja, istirahat. Kelihatannya kamu sibuk banget hari ini, kata Bram. Nadanya terdengar meyakinkan. Terlalu meyakinkan. Aku lagi di jalan mau jenguk mama sebentar. Nanti aku kabari lagi. Love you. Oke. Love you too, jawab Arini, meskipun panggilan itu sudah ditutup oleh Bram bahkan sebelum ia selesai bicara. Arini terdiam di ruangannya yang senyap. Sesuatu terasa mengganjal. Instingnya, yang telah terlatih mengendus kebohongan di ruang rapat, kini berteriak kencang. Ibu Sinta Hadinata adalah wanita yang lebih memilih menahan sakit gigi daripada melewatkan satu putaran arisan. Itu adalah panggungnya untuk memamerkan menantu kaya raya, Arini, dan putra kesayangannya, Bram. Ia membuka aplikasi Instagram, sebuah kebiasaan yang jarang ia lakukan. Jari-jarinya bergerak iseng, membuka story dari Sandra, sepupu jauh Bram yang selalu bersikap manis di depannya tapi paling sering menyindirnya di belakang. Dan di sanalah itu. Sebuah video bumerang. Sandra sedang mengangkat gelas minumannya. Latar belakangnya tidak salah lagi, taman semi outdoor di rumah utama keluarga Hadinata. Arini tahu persis tata letak kolam ikan koi dan pot bunga anggrek yang ia beli bulan lalu. Video bergeser. Di sana, di meja utama, duduk Ibu Sinta, mertuanya. Tertawa lebar, tampak sehat walafiat, mengenakan kebaya biru baru yang berkilauan. Di sebelahnya adalah Bram, suaminya, yang sedang tersenyum, senyum yang sudah lama tidak Arini lihat. Dan di sebelah Bram, jantung Arini serasa berhenti berdetak. Ada seorang wanita. Muda, mungkin pertengahan 20-an. Wajahnya cantik polesan, dengan rambut hitam panjang tergerai. Ia mengenakan gaun bodycon berwarna merah menyala, warna yang sangat kontras dengan dominasi warna pastel di pesta itu. Yang membuat darah Arini membeku adalah tangan wanita itu. Tangan itu melingkar mesra di lengan Bram. Dan Bram membiarkannya. Tangan Arini gemetar. Jadi ini alasannya. Arisan diundur. Mama sakit. Kamu pulang aja, istirahat. Kebohongan. Semua kebohongan. Bukan, ini bukan sekadar kebohongan. Ini adalah pengkhianatan yang terencana. Mereka sengaja tidak mengundangnya. Mereka sengaja mengadakan pesta tanpanya. Dengan siapa? Arini memperbesar video itu. Ia belum pernah melihat wanita itu. Tapi tatapan Ibu Sinta padanya tatapan itu penuh penerimaan. Penuh kasih sayang. Tatapan yang tidak pernah Ibu Sinta berikan kepada Arini selama 8 tahun pernikahannya. Rasa lelah di tubuh Arini lenyap, digantikan oleh adrenalin yang dingin dan tajam.
Kemarahan yang membakar naik dari perutnya, memenuhi dadanya hingga ia sulit bernapas. Ia menyambar tasnya, kunci mobil, dan blazernya. Ia tidak peduli lagi dengan tumpukan dokumen di meja. Perusahaannya bisa menunggu. Kekayaannya bisa menunggu. Tapi penghinaan ini tidak bisa. Pak Agus, kata Arini pada sopirnya melalui interkom, suaranya terdengar rata dan mematikan. Siapkan mobil. Kita ke rumah Ibu Sinta. Sekarang. Tapi, Bu, bukannya acaranya? Sekarang? Perjalanan 30 menit dari Sudirman ke Pondok Indah terasa seperti 3 detik. Arini tidak duduk di belakang seperti biasa. Ia duduk di depan, di samping sopirnya, matanya menatap lurus ke jalanan yang padat. Pikirannya berputar. 8 tahun. 8 tahun ia membiayai gaya hidup keluarga ini. Rumah yang mereka tinggali, mobil yang mereka kendarai, liburan mewah yang mereka nikmati, bahkan modal bisnis Bram yang gagal berkali-kali, semua berasal dari keringatnya. Dari otaknya. Dari aset warisan ayahnya yang ia putar menjadi kerajaan bisnis. Dan ini balasannya. Mobil mewah itu berbelok ke jalanan yang familiar. Dari kejauhan, Arini bisa melihat deretan mobil tamu yang terparkir rapi. Pesta itu jelas sedang dalam puncaknya. Tawa dan musik terdengar samar-samar. Cukup sampai sini, Pak. Tunggu saya. Jangan matikan mesin, perintah Arini. Ia turun dari mobil. Udara malam yang lembab menerpa wajahnya, namun ia merasa sedingin es. Ia merapikan blazernya, melangkah pasti melewati gerbang yang terbuka setengah. Para tamu, kerabat jauh, dan teman-teman sosialita Ibu Sinta, semua ada di sana. Mereka terkejut melihat kedatangan Arini. Beberapa bisikan langsung terdengar. Loh, itu Arini. Kok dia baru datang? Bukannya dia? Arini mengabaikan mereka. Matanya terkunci pada satu titik di tengah taman. Di sana, Bram sedang berdiri. Di sampingnya adalah wanita bergaun merah itu. Dan di depan mereka, Ibu Sinta memegang mikrofon. Arini berhenti melangkah, berdiri di bawah lengkungan bunga bougainville, tersembunyi dalam bayang-bayang namun cukup dekat untuk mendengar segalanya. Terima kasih atas kedatangannya, Bapak, Ibu sekalian. Suara Ibu Sinta terdengar renyah dan bahagia. Di hari yang berbahagia ini, selain arisan rutin kita, saya dan keluarga ingin membagi satu kebahagiaan besar. Ibu Sinta merangkul wanita bergaun merah itu. Saya ingin memperkenalkan secara resmi, Rania. Dada Arini terasa sesak. Rania ini, lanjut Ibu Sinta, menatap Bram dengan bangga, adalah calon istri putra saya, Bramantio. Dan sebentar lagi, mereka akan segera menikah. Tepuk tangan riuh membahana. Bram tersenyum, lalu ia menoleh dan mencium kening Rania. Mata Arini menggelap. Dunia di sekelilingnya seakan berputar pelan. Calon istri. Sebentar lagi akan menikah. Jadi, apa statusnya? Apa dia? ATM berjalan yang akan segera dibuang setelah saldonya kering? Tidak. Mereka salah. Mereka lupa satu hal penting. Arini bukan hanya ATM. Dia adalah banknya. Dan bank ini akan segera menutup semua akses mereka. Rasa sakit hati yang tadinya membara kini berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dingin, lebih tajam, dan lebih fokus. Balas dendam. Ia melihat sekeliling. Melihat semua wajah yang tersenyum. Wajah-wajah yang tahu ia sedang dikhianati. Wajah-wajah saudara dan teman yang menikmati kejatuhannya. Arini menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah keluar dari bayang-bayang, masuk ke dalam cahaya terang pesta. Tepuk tangan perlahan berhenti. Satu persatu wajah menoleh padanya. Musik berhenti. Wajah Bram langsung pucat pasi. Senyum di wajah Ibu Sinta membeku. Arini? Bisik Bram, suaranya bergetar. Arini tidak menatapnya. Matanya menatap lurus ke wanita bergaun merah itu. Lalu ia tersenyum. Senyuman yang tidak sampai ke matanya. Pesta yang bagus, ujar Arini, suaranya tenang namun menggema di keheningan taman. Sayang sekali kalian lupa mengirimkan undangan untuk pemilik rumah ini. Keheningan yang pecah di taman itu terasa lebih memekakkan daripada musik yang baru saja berhenti. Puluhan pasang mata, yang tadinya penuh tawa dan basa-basi,
kini beralih antara Arini yang berdiri tenang di pintu masuk taman dan Bram serta Sinta yang membeku di panggung kecil. Bram pucat pasi. Gelas di tangannya sedikit gemetar. Arini, kakakmu bukannya kamu. Bukannya aku di kantor, potong Arini. Suaranya tidak bergetar. Ia melangkah maju, sepatu hak tingginya beradu pelan dengan batu taman. Setiap langkahnya penuh perhitungan. Bukannya aku sibuk mencari uang untuk membayar arisan mewah yang bahkan tidak mengundangku ini. Wajah Ibu Sinta berubah dari kaget menjadi merah padam karena marah. Ini adalah panggungnya, dan Arini telah merusaknya. Arini, jaga ucapanmu, desis Sinta, mencoba mengambil kembali kendali. Tidak sopan datang tanpa diundang dan membuat keributan. Ini acara keluarga. Tepat sekali, Bu. Ini acara keluarga, jawab Arini. Ia kini berdiri hanya beberapa meter dari mereka. Matanya akhirnya menatap lurus ke Bram. Dan setahu saya, dalam pernikahan kita, sayalah keluargamu. Bukan dia. Pandangan Arini beralih ke wanita bergaun merah. Rania. Wanita itu tampak bingung, namun ada kilat arogansi di matanya. Ia balas menatap Arini, seolah menantang. Oh, jadi ini Mbak Arini, kata Rania, suaranya dibuat semanis mungkin, namun penuh racun. Ia mengeratkan pelukannya di lengan Bram. Mas Bram dan Tante Sinta banyak cerita. Katanya Mbak terlalu sibuk untuk mengurus suami. Arini tersenyum tipis. Mengurus suami? Benar. Saya memang sibuk. Ia menatap Bram lagi. Saya sibuk mengurus tagihan kartu kreditmu yang over limit bulan lalu karena membeli jam tangan baru. Saya sibuk mengurus cicilan mobil sport MU yang kamu pakai untuk menjemputnya. Saya sibuk menandatangani cek untuk modal butik barunya ini, kan? Arini menunjuk Rania dari kepala hingga kaki. Saya bahkan sibuk membayar tagihan listrik rumah ini. Para tamu mulai berbisik hebat. Apa maksudnya? Bukankah Bram yang kaya? Saya dengar perusahaan Arini yang menopang Hadinata Group. Arini, hentikan, bentak Bram, akhirnya menemukan suaranya. Malu menjalari wajahnya. Kita bicarakan ini di dalam. Jangan buat drama di depan semua orang. Drama? Arini tertawa pelan. Tawa itu dingin, tanpa humor sedikit pun. Kamu yang memulai drama ini, Mas. Kamu membawa wanita ini, ia menunjuk Rania dengan dagunya, ke rumahku, memperkenalkannya sebagai calon istri di depan semua teman dan kerabat. Suara Arini meninggi, memotong bisikan para tamu. Dan kamu bilang aku yang membuat drama. Wajah para tamu berubah. Mereka sekarang mengerti. Ini bukan sekadar perselingkuhan biasa. Ini adalah kudeta yang gagal total. Kamu? Sinta maju selangkah, jarinya menunjuk Arini. Kamu wanita mandul yang tidak tahu terima kasih. Kamu pikir karena kamu punya uang kamu bisa seenaknya? Bram berhak bahagia. Dia berhak mendapatkan keturunan. Itu adalah pukulan yang selalu Sinta gunakan di saat-saat privat. Hinaan yang selalu Arini telan bulat-bulat demi menjaga perasaan Bram. Tapi malam ini, tameng itu sudah hancur. Keturunan, ulang Arini. Benar, saya tidak memberinya keturunan. Tapi saya memberinya kehidupan. Kehidupan yang kalian semua nikmati saat ini. Arini berbalik menghadap para tamu. Suaranya tenang, jelas, seperti sedang memimpin rapat dewan direksi. Bapak dan Ibu sekalian, tamu kehormatan keluarga Hadinata. Kalian semua mengenal saya sebagai Arini Sastrawijaya, istri dari Bramantio Hadinata. Ia berhenti sejenak. Izinkan saya mengoreksi sedikit. Kalian seharusnya mengenal saya sebagai pemilik dari semua yang kalian lihat. Bram mencoba meraih lengan Arini. Sayang, sudah? Arini menepis tangan Bram dengan keras. Jangan sentuh saya. Ia melanjutkan presentasinya. Rumah ini, katanya, menunjuk ke villa mewah di belakangnya. Atas nama Arini Sastrawijaya. Saya yang membelinya kembali setelah bank hampir menyitanya 10 tahun lalu. Para tamu terkesiap. Itu adalah rahasia keluarga yang disimpan rapat. Mobil Alphard putih yang Ibu Sinta pakai untuk arisan setiap minggu, hadiah ulang tahun dari saya. BPKB di brankas saya, atas nama saya.
Wajah Sinta menjadi seputih kertas. Mobil sport merah yang Bram pakai. Arini menatap suaminya dengan tatapan membunuh. Masih cicilan? Yang membayar? Rekening perusahaan saya. Dan Hadinata Group, lanjut Arini. Perusahaan yang sangat dibanggakan oleh keluarga ini. Sepertinya kalian lupa, 51% saham mayoritas perusahaan itu saya beli 3 tahun lalu untuk menyelamatkannya dari kebangkrutan total. Tanpa saya, Hadinata, hanyalah nama kosong. Keheningan total. Tidak ada lagi bisikan. Hanya ada suara jangkrik dan air mancur di kolam koi. Arini telah meletakkan kartu-kartunya di meja. Dan dia adalah bandarnya. Jadi, kata Arini, nadanya berubah dari presentasi menjadi eksekusi. Ibu Sinta, Anda benar. Saya tidak tahu terima kasih. Saya lelah berterima kasih atas penghinaan yang saya terima di rumah saya sendiri. Ia menatap Bram, Sinta, dan Rania. 3 orang yang terlihat seperti terdakwa. Pesta ini selesai. Ia mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor. Halo, Pak Satpam? Tolong bawa 2 rekan Anda ke taman belakang. Ada 3 tamu yang harus diantar keluar. Arini. Bram berteriak panik. Ini rumah kita. Kamu tidak bisa mengusir ibuku. Ini rumah saya, koreksi Arini. Dan ibumu, serta calon istrimu itu, telah melanggar batas. Dan kamu, Mas, kamu bukan lagi suamiku. Satpam datang, 3 orang berbadan tegap. Mereka tampak bingung, menatap Arini dan kemudian ke majikan mereka, Bram dan Sinta. Bu Arini? Pak, kata Arini tenang. Bapak digaji oleh perusahaan saya. 3 orang ini, ia menunjuk Bram, Sinta, dan Rania, bukan lagi penghuni rumah ini. Tolong antar mereka keluar gerbang. Kamu gila, jerit Sinta. Ia mencoba menyerang Arini, namun Bram menahannya. Para tamu, saudara dan teman, mulai mundur perlahan. Mereka tidak mau terseret. Wajah-wajah yang tadi tersenyum pada Sinta kini menatapnya dengan campuran kasihan dan jijik. Mereka menjauh, seperti menjauhi penyakit. Silakan, kata Arini kepada Satpam. Rania, ayo pergi, kata Bram panik, menarik tangan Rania yang masih sok. Tapi Mas, barang-barangku, cicit Rania. Gaun merahnya kini tampak norak di bawah lampu taman yang terang. Tinggal, ayo. Dan Mas Bram, panggil Arini saat Bram hendak melangkah. Bram berhenti, menatap Arini dengan putus asa. Dompetmu, kata Arini. Semua kartu kredit di dalamnya, atas nama perusahaan. Kembalikan. Itu adalah penghinaan terakhir. Di depan semua orang, Bramantio Hadinata, sang pewaris, merogoh sakunya, mengeluarkan dompet kulit mahalnya, dan menyerahkannya kepada Satpam, yang kemudian memberikannya kepada Arini. Antar mereka keluar, perintah Arini untuk terakhir kalinya. Arini berdiri tegak di tamannya yang kini kosong. Para tamu sudah bubar dengan tergesa-gesa, membawa gosip terpanas tahun ini. Dari jauh, ia bisa mendengar teriakan Sinta yang memaki-makinya di luar gerbang. Arini tidak peduli. Ia masuk ke dalam rumahnya, melewati meja-meja pesta yang berantakan, dan mengunci pintu kaca di belakangnya. Dinginnya AC menyambutnya. Babak pertama pembalasan dendam baru saja dimulai. Dan ia bahkan belum menarik aset utamanya. Pukul 5.30 pagi. Langit Jakarta bahkan belum sepenuhnya terang. Tapi di penthouse miliknya, Arini sudah selesai mandi, mengenakan setelan power suit berwarna biru navy, dan duduk di depan meja kerjanya. Semalam ia tidak tidur. Bukan karena menangis, tapi karena menyusun strategi. Rasa sakit hati itu telah ia ubah menjadi daftar tugas yang rapi. Malam tadi adalah tentang emosi. Pagi ini adalah tentang eksekusi. Di depannya ada laptop, secangkir kopi hitam pekat, dan 3 nama di daftar panggil cepatnya. Panggilan pertama, pukul 5.45 pagi. Elang Wirahadi, pengacara terbaik di Jakarta. Spesialis perceraian korporat dan sengketa aset. Elang, kata Arini begitu panggilan tersambung. Suaranya serak namun tegas. Arini? Tumben. Ada apa sepagi ini? Suara Elang terdengar waspada. Saya mau cerai, kata Arini langsung. Gugat cerai. Hari ini. Alasan,
perzinaan dan penghinaan. Hening sejenak. Bram? Saya turut prihatin. Dokumen apa yang saya perlukan? Saya tidak perlu prihatin, Lang. Saya perlu tindakan. Saya punya bukti foto dan video dari puluhan saksi mata semalam. Suami saya membawa selingkuhannya ke acara keluarga dan memperkenalkannya sebagai calon istri. Elang bersiul pelan. Itu bukan hanya perzinaan. Itu penghinaan berat. Baik, tim saya akan siapkan gugatan hari ini juga. Soal harta gono gini. Tidak ada gono gini, potong Arini. Perjanjian pranikah kita jelas. Semua aset atas nama saya, tetap milik saya. Semua aset atas nama dia. Oh, tunggu, tidak ada aset atas nama dia. Saya ingat perjanjian itu. Solid, kata Elang. Apa yang kamu ingin saya lakukan pagi ini? Blokir semua akses dia. Saya mau surat somasi dikirim ke kantornya, bekas kantornya, sebelum jam makan siang. Saya mau dia tidak bisa menyentuh Rp1 pun uang saya lagi. Dan siapkan RUPSLB untuk Hadinata Group. Saya pemegang saham 51%. Saya mau agenda, pemberhentian Direktur Bramantio Hadinata. Saya akan kerahkan tim saya. Sebelum jam 10, semua akan bergerak, janji Elang. Panggilan kedua, pukul 6 pagi. Ratna, CFO kepercayaannya di Sastrawijaya Property, perusahaan induk milik Arini. Pagi, Bu Arini, sapa Ratna, kaget melihat panggilan sepagi ini. Pagi, Ratna. Saya ada beberapa instruksi darurat. Tolong catat dan laksanakan segera. Baik, Bu. 1. Bekukan semua kartu kredit tambahan atas nama Bramantio Hadinata dan Sinta Hadinata yang terhubung ke rekening perusahaan. Efektif, 5 menit yang lalu. Selesai, Bu. 2. Kirim tim untuk menarik 2 unit kendaraan perusahaan. 1 Alphard putih B1 SA, yang dipegang Ibu Sinta. 1 lagi, Ferrari merah B3 Ram, yang dipegang Bramantio. Saya tidak peduli mereka ada di mana, cari dan ambil paksa hari ini. Itu aset perusahaan yang disalahgunakan. Akan saya tugaskan tim aset recovery, kata Ratna, suaranya mantap. 3. Hentikan semua transfer dana otomatis dari rekening saya ke rekening atas nama Bramantio dan Sinta. Termasuk uang bulanan dan dana representasi. Selesai, Bu. Terakhir, siapkan audit forensik penuh terhadap semua pengeluaran divisi yang dipimpin Bram di Hadinata Group selama 2 tahun terakhir. Saya mau tahu setiap rupiah yang dia keluarkan untuk hal-hal di luar bisnis. Saya mengerti, Bu. Audit akan segera dimulai. Terima kasih, Ratna. Arini menutup telepon. Ia menatap layar laptopnya. Di sana, ia membuka akun e-banking pribadinya. Ia melihat butik kecil bernama Rania's Closet yang modal awalnya ia transfer ke Bram 3 bulan lalu atas permintaan Bram yang katanya untuk investasi baru. Dengan 1 klik, Arini mengirimkan tagihan penarikan modal penuh, menuntut pengembalian dana dalam 1x 24 jam karena wan prestasi. Selamat menikmati kebangkrutanmu, Rania, gumam Arini. Di tempat lain, pukul 9 pagi. Apartemen Rania tidak mewah. Unit studio kecil di kawasan kelas menengah yang panas dan pengap. Semalam, setelah diusir, mereka bertiga berakhir di sini. Sinta tidur di sofa kecil, menggerutu sepanjang malam, sementara Bram dan Rania berbagi ranjang. Mas, aku lapar, renget Rania. Sarapan, yuk, di kafe hotel biasa. Iya, sayang. Bram bangun dengan kepala pusing. Amarahnya pada Arini masih membara. Wanita gila itu. Beraninya dia mengusir kita? Sudah Mama bilang. Kuasai asetnya dulu baru kamu main gila, omel Sinta dari sofa. Sekarang bagaimana? Mama harus arisan pakai apa? Mobil Mama di rumah itu. Tenang, Ma. Arini cuma menggertak. Dia tidak mungkin berani menceraikan aku. Dia terlalu cinta, kata Bram sombong. Kita ke hotel dulu, sarapan, nanti aku hubungi pengacaraku. Mereka bertiga turun ke lobi apartemen. Mobil sport merah Bram terparkir mencolok di depan.
Mas, itu kok ada truk derek, tanya Rania, menunjuk ke mobil Bram. Dua orang pria tegap berompi sedang bersiap mengaitkan mobil itu ke truk derek. Hei, apa-apaan ini? Teriak Bram, berlari ke arah mereka. Permisi, Pak. Atas nama PT Sastrawijaya Property, aset perusahaan ini ditarik kembali, kata pria itu tegas, menunjukkan surat tugas. Ini mobil saya. Maaf, Pak. BPKB dan STNK atas nama perusahaan. Mohon jangan menghalangi. Bram tak bisa berbuat apa-apa selain menonton mobil kesayangannya diderek pergi. Aring, kurang ajar, teriak Bram di tengah parkiran. Sinta menggigit jarinya, panik. Bram, ponsel Mama dari tadi dihubungi orang, katanya Alphard Mama juga mau diambil. Nggak mungkin. Dengan napas memburu, mereka memutuskan memesan taksi online ke hotel bintang 5 langganan mereka untuk menenangkan diri dan sarapan. Setelah selesai makan buffet mahal, pelayan datang membawa mesin EDC. Bram menyerahkan kartu kredit platinumnya dengan angkuh. Gesek. Pelayan itu mengerutkan dahi. Gesek lagi. Maaf, Pak. Kartunya ditolak. Apa? Tidak mungkin. Coba lag. Gesek. Declined. Coba yang ini. Bram melempar kartu black card-nya. Gesek. Declined. Wajah Bram pucat. Sinta, yang mengerti apa yang terjadi, segera mengeluarkan dompetnya. Pakai kartu Mama saja. Gesek. Declined. Semua kartu mereka, kartu yang dibiayai oleh Arini, telah mati. Ada masalah, Pak, Bu? Tanya manajer hotel, mendekat dengan curiga. Orang-orang di sekitar mulai melirik. Bram, kamu nggak punya uang tunai? Bisik Sinta, panik. Bram merogoh sakunya. Kosong. Dompetnya sudah diambil Arini semalam. Disinilah mereka. 3 orang yang semalam begitu angkuh, kini tidak bisa membayar tagihan sarapan sebesar 3 juta rupiah. Penghinaan itu terasa lebih menyakitkan daripada diusir dari rumah. Tepat pada saat itu, ponsel Bram berdering. Sekretarisnya. Pak, gawat, Pak. Bu Arini mengajukan RUPSLB. Semua pemegang saham sudah dihubungi. Agenda utamanya, pemberhentian Bapak dari Dewan Direksi. Ponsel itu jatuh dari genggaman Bram. Di lantai 52, Arini menerima pesan dari Ratna. Semua kartu diblokir. Mobil sedang dalam perjalanan kembali ke pool. Tagihan sarapan di Hotel Mulia tidak terbayar. Arini tersenyum tipis, lalu memutar kursinya menghadap jendela, menatap kota yang sibuk di bawahnya. Babak kedua baru saja selesai. 2 hari kemudian, ruang rapat utama Hadinata Group. Arini duduk di kursi paling ujung meja, kursi pimpinan rapat. Ia adalah pemegang 51% saham. Di sekeliling meja duduk para pemegang saham minoritas lainnya, beberapa paman Bram, investor lama, dan perwakilan bank. Mereka semua tampak tegang. Mereka telah mendengar gosip yang beredar, dan kini mereka hadir untuk menyaksikan eksekusinya. Pintu terbuka. Bram masuk. Dia tampak kacau. Kemeja yang dipakainya kusut, yang mungkin sama dengan yang ia pakai kemarin. Rambutnya tidak tertata, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya. Di belakangnya, Sinta Hadinata memaksa masuk, meski sekretaris mencoba menghalanginya. Ini rapat pemegang saham. Anda tidak berhak hadir, Bu Sinta, kata sekretaris itu. Saya ibunya direktur utama. Saya berhak tahu, bentak Sinta. Silakan duduk, Bu Sinta, kata Arini, suaranya dingin. Anggap saja ini sebagai hiburan. Anda bisa melihat putra kesayangan Anda bekerja untuk terakhir kalinya. Bram menatap Arini dengan kebencian. Kamu tidak bisa melakukan ini, Arini. Ini perusahaan keluargaku. Ini perusahaan saya, Mas Bram, koreksi Arini. Dan sebagai pemegang saham mayoritas, saya berhak menentukan siapa yang duduk di kursi direksi. Mari kita mulai. Elang, pengacara Arini, berdiri dan memulai rapat. Selamat pagi. Sesuai agenda rapat umum pemegang saham luar biasa hari ini, kita memiliki satu mata agenda utama, mosi tidak percaya dan pemberhentian Saudara Bramantio Hadinata dari jabatannya sebagai Direktur Utama.
Apa alasannya? Teriak Bram. Perusahaan baik-baik saja. Alasannya, kata Arini, mengambil alih. Ia menekan tombol, dan layar besar di dinding menyala. Adalah penyelewengan dana perusahaan. Di layar, muncul salinan rekening koran, bukti transfer, dan tagihan kartu kredit. Selama 2 tahun terakhir, Arini mulai mempresentasikan, suaranya tajam seperti pisau bedah. Direktur utama kita telah menggunakan dana representasi perusahaan untuk kepentingan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan bisnis. Ini biasa, bantah Bram. Oh, ya? Membeli jam tangan Patek Philippe seharga 1,2 miliar, apakah itu untuk meeting dengan klien? Membayar sewa apartemen studio atas nama Rania. Arini sengaja menyebut nama itu selama 6 bulan terakhir. Apakah Rania klien kita? Para pemegang saham minoritas menatap Bram dengan marah. Itu uang mereka. Dan yang terbaru, lanjut Arini, modal sebesar 500 juta rupiah untuk mendirikan sebuah butik yang ternyata juga milik Nona Rania. Semua diambil dari kas perusahaan. Itu penggelapan, Mas Bram. Wajah Bram berubah dari marah menjadi panik. Ini bukan lagi soal perceraian. Ini pidana. Saya bisa kembalikan, katanya gugup. Tentu saja, kata Arini. Setelah saya potong dari sisa gajimu, oh, maaf, kamu sudah tidak punya gaji lagi. Arini menatap para pemegang saham. Saya mengajukan voting untuk pemberhentian Bramantio Hadinata. Yang setuju, silakan angkat tangan. Tangan Arini terangkat pertama kali. Detik berikutnya, semua pemegang saham lain di ruangan itu mengangkat tangan mereka. Bahkan paman-paman Bram sendiri yang tidak mau ikut tenggelam bersamanya. Sah, kata Elang. Saudara Bramantio resmi diberhentikan efektif sejak detik ini. Silakan serahkan semua fasilitas perusahaan dan keluar dari ruangan ini. Tidak, kalian tidak bisa? Bram merosot di kursinya. Bram, lawan mereka, Bram, jerit Sinta. Satpam, panggil Arini dengan tenang. 2 petugas keamanan masuk. Mereka mendekati Bram. Kali ini, tidak ada perlawanan. Bram terlalu shock. Ia bangkit, berjalan keluar ruangan seperti zombie. Dan Ibu Sinta, panggil Arini saat Sinta hendak ikut keluar. Sinta menoleh dengan tatapan penuh racun. Saya rasa Ibu juga menerima surat di rumah Ibu pagi ini. Di rumah Sinta, 1 jam sebelumnya. Sinta sedang mondar-mandir di ruang tamunya yang mewah, rumah yang berbeda dari rumah utama Arini, tapi masih dibeli oleh Arini ketika bel berbunyi. Seorang kurir menyerahkan sebuah amplop coklat tebal. Ia membukanya. Itu surat resmi dari bank yang bertindak atas nama Arini Sastrawijaya. Judulnya, Pemberitahuan Pengosongan Rumah. Surat itu menyatakan bahwa cicilan KPR rumah tersebut yang selama ini dibayar oleh Arini telah dihentikan pembayarannya. Dan karena rumah itu masih atas nama Arini sebagai jaminan, Arini telah menjual lunas utang tersebut dan mengambil alih kepemilikan penuh. Keluarga Sinta, termasuk suaminya yang pensiunan dan tidak punya kuasa, diberi waktu 7x24 jam untuk mengosongkan rumah tersebut sebelum disegel. Tidak. Sinta menjerit. Ia menelepon Bram berulang kali, tapi panggilannya masuk ke RUPSLB. Kembali ke ruang rapat. Rumah itu, kata Arini, menatap Sinta yang kini gemetar ketakutan, akan saya jual. Hasil penjualannya akan saya gunakan untuk menutupi sebagian kerugian perusahaan yang disebabkan oleh putramu. Kamu iblis, Arini, desis Sinta. Saya? Iblis? Arini berdiri. Iblis adalah orang yang menikmati kekayaan menantunya sambil merencanakan pernikahan suaminya dengan wanita lain di belakangnya. Anda yang menciptakan saya, Bu Sinta. Arini berjalan melewati Sinta yang tertegun. Selamat menikmati hari pertama kalian sebagai orang miskin. Di lobi kantor, Bram sedang duduk di lantai. Kartu aksesnya sudah diblokir. Ia bahkan tidak bisa masuk lift untuk mengambil barang-barangnya. Sekretaris dan karyawan yang dulu membungkuk padanya, kini melewatinya begitu saja, pura-pura tidak melihat. Ketika Sinta keluar dari ruang rapat, ia melihat Bram. Hancur. Di saat yang sama, Rania menelepon Bram. Mas, butikku. Ada orang datang. Mereka menyita semua barang.
Katanya aku menunggak modal. Mas, kamu di mana? Tolong aku, Mas. Bram hanya menatap nanar ponsel di tangannya. Ia tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada uang, tidak ada jabatan, tidak ada mobil. Sinta mendekatinya, bukan untuk menghibur, tapi dengan amarah. Ini semua gara-gara kamu dan perempuan itu. Kamu lihat? Kita jadi pengemis sekarang. Gara-gara kamu. Sinta mulai memukuli Bram di lobi kantor. Bram, yang sudah kehilangan segalanya, hanya diam menerima. Arini melihat pemandangan itu dari lantai atas melalui CCTV di ruangannya. Ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kepuasan. Hanya kekosongan. Ia lalu menelepon Lang. Sudah selesai, Lang. Sekarang, bagian kedua. Apa itu? Bekukan semua rekening pribadi mereka. Kejar secara hukum penggelapan dana itu. Saya tidak mau mereka bisa bangkit lagi. Saya mau mereka merasakan bagaimana rasanya tidak punya apa-apa? Sama sekali. Apartemen studio Rania di lantai 12 terasa seperti oven di siang hari. AC portabel kecil di sudut ruangan hanya mampu mengeluarkan suara berisik, bukan hawa dingin. Ini adalah dunia yang sangat berbeda dari kesejukan marmer di rumah Pondok Indah. Sudah 3 hari mereka terkurung di sana. 3 hari sejak Bram dipecat dan Sinta diancam pengosongan rumah. Uang tunai mereka habis. Mereka bertahan hidup dari sisa-sisa makanan instan yang ada di dapur kecil Rania. Arogan Sinta sudah luntur, berganti kepanikan. Bram, telepon pamanmu. Telepon Pak. Minta pinjaman. Masa keluarga tidak mau bantu? Desak Sinta, suaranya parau. Bram, yang duduk di lantai dengan tatapan kosong, menggeser layarnya. Sudah, Ma. Nggak diangkat. Semuanya. Tidak mungkin. Sinta merebut ponsel itu. Ia melihat daftar panggilannya. Benar. Puluhan panggilan tak terjawab ke semua kerabat Hadinata. Mereka pasti takut sama Arini, geram Bram. Dasar pengecut. Kalau kerabatmu pengecut, biar mama yang usaha. Sinta mengambil ponselnya sendiri. Ia membuka daftar kontak arisan sosialitanya. Ini adalah lingkaran kekuasaannya. Ini adalah orang-orang yang selama puluhan tahun menjilatnya. Ia menekan nomor Ibu Ratna, sahabat terdekatnya di arisan. Halo? Suara di seberang terdengar ragu. Ratna, syukurlah kamu angkat. Ratna, aku butuh bantuanmu. Sayang, Sinta memulai, suaranya dibuat semelas mungkin. Kamu tahu kan, si Arini itu, dia? Sinta, maaf, potong Ibu Ratna cepat. Aku lagi di Singapura. Sinyal jelek. Nanti aku telepon lagi, ya. Klik. Panggilan ditutup. Sinta tertegun. Singapura? Jelas-jelas tadi ia mendengar suara adzan dari masjid dekat rumah Ratna. Ia tidak menyerah. Ia menelepon Ibu Vina. Kali ini, panggilannya langsung ditolak. 2 detik kemudian, sebuah pesan WhatsApp masuk dari Ibu Vina. Maaf, Sinta. Aku nggak bisa bantu. Suamiku melarang keras. Aku dengar dari pengacara Arini, semua aset Bram dan kamu sedang dalam penyelidikan pidana penggelapan. Aku nggak mau ikut terseret. Sinta membeku. Penyelidikan pidana? Sementara itu, di grup WhatsApp, arisan glamor, yang Sinta tidak tahu ia sudah dikeluarkan darinya, pesannya berhamburan. Ibu Vina, barusan Sinta telepon aku. Dia pasti mau pinjam uang. Ibu Ratna, aku juga. Aku bilang aja lagi di Singapura, hahaha. Ibu Hapsari, ketua arisan ibu-ibu, sekadar info. Tadi pagi saya ditelepon langsung oleh tim pengacara Bu Arini Sastrawijaya. Mereka memberitahu dengan sangat sopan bahwa siapapun yang terdeteksi melakukan transaksi keuangan dengan Ibu Sinta atau Bramantio akan dianggap sebagai saksi atau turut serta dalam upaya menyembunyikan aset hasil penggelapan. Hati-hati kalau mau bantu. Ibu Vina, serius? Astaga, untung nggak kuangkat. Ibu Ratna, blokir nomornya, Bu. Blokir. Dalam sekejap, Sinta Hadinata, sang ratu sosialita, telah menjadi paria. Tidak ada yang mau menyentuhnya. Bukan hanya karena takut pada Arini, tapi karena takut pada hukum yang dibawa Arini. Kenapa, Ma?
Kenapa Tante Vina? Tanya Bram. Sinta melempar ponselnya ke kasur. Dia bilang kita sedang diselidiki polisi, Bram. Karena penggelapan. Wajah Bram, yang sudah pucat, kini menjadi seputih kapur. Penggelapan? Itu kan uang perusahaan, uang Arini maksudku. Maksudmu kamu mencuri dari istrimu sendiri, dan sekarang dia menuntutmu. Jerit Rania dari kamar mandi. Ia keluar dengan wajah sembab karena menangis. Kamu bilang kamu kaya, Mas. Kamu bilang Arini itu bodoh dan gampang diatur. Kamu bilang aku akan jadi Nyonya Hadinata. Rania menunjuk Bram dengan gemetar. Tapi lihat sekarang, butikku disita, rekeningku dibekukan. Dan aku terjebak di sini sama kamu dan ibumu yang cerewet. Jaga mulutmu, perempuan murahan, bentak Sinta. Kalau bukan karena kamu yang menggoda anakku, ini semua tidak akan terjadi. Oh, jadi salahku. Rania tertawa histeris. Anakmu yang datang padaku, yang menjanjikan aku bulan dan bintang. Yang bilang istrinya mandul dan dingin. Plak, tangan Sinta mendarat keras di pipi Rania. Rania yang kaget, langsung balas menjambak rambut Sinta. Perempuan tua bangka, beraninya kamu. Mereka bergulat, berteriak, saling memaki. Bram, yang seharusnya melerai, hanya duduk memegangi kepalanya. Dunianya runtuh. Rumah hilang, mobil hilang, jabatan hilang, teman hilang, kerabat hilang. Dan kini, dua wanita yang ia coba miliki sedang berkelahi seperti binatang di depannya. Cukup, teriak Bram. Pintu apartemen digedor keras dari luar. Buka pintunya. Ini manajer apartemen. Sudah 3 hari kalian menunggak bayar sewa. Mereka bertiga membeku. Rania lupa membayar sewa karena rekeningnya diblokir Arini. Manajer itu berteriak lagi, kalau tidak dibayar hari ini, barang kalian saya sita dan kalian saya usir. Dari puncak sosial, dalam waktu kurang dari seminggu, mereka terancam menjadi gelandangan. Di penthouse-nya, Arini menerima laporan dari Elang. Semua lingkaran sosial telah menjauh. Arini, tidak ada satupun yang mau meminjamkan mereka uang. Mereka terisolasi. Bagus, kata Arini, menatap hujan di luar jendela. Lanjutkan proses pengusiran di apartemen itu. Saya tidak mau mereka punya tempat berteduh 1 malam pun lagi. Kamu yakin? Biarkan mereka merasakan bagaimana rasanya diusir di jalanan. Sama seperti mereka mengusirku secara mental dari keluargaku sendiri. Gedoran di pintu apartemen Rania semakin keras dan tidak sabar. Buka pintunya. Atau kami buka paksa? Sinta, Bram, dan Rania terdiam ketakutan. Gulat dan teriakan mereka langsung berhenti. Mas, bisik Rania, gemetar. Gimana ini? Ini apartemen sewa atas namaku. Bram, yang lumpuh karena putus asa, tidak menjawab. Sintalah yang maju, didorong oleh sisa-sisa arogansinya. Ia membuka pintu sedikit. Di depan pintu berdiri manajer apartemen, didampingi 2 petugas keamanan berbadan tegap. Ada apa ini ribut-ribut? Tidak sopan, bentak Sinta, mencoba menggunakan wibawa yang sudah tidak ia miliki. Manajer itu tidak terkesan. Tidak sopan? Ibu menunggak sewa 3 hari. Sudah saya hubungi baik-baik, tidak ada jawaban. Sekarang, bayar. Atau keluar. Saya akan bayar. Kamu tidak tahu saya siapa? Saya Sinta Hadin. Saya tidak peduli Anda siapa. Di sini aturannya jelas. Total tunggakan dan denda, 5 juta rupiah. Tunai. Sekarang. Mata Sinta membelalak. 5 juta? Dia bahkan tidak punya 50.000. Bram? Sinta menoleh ke putranya. Bram, lakukan sesuatu. Bram menatap manajer itu dengan nanar. Pak, bisa beri kami waktu? Tidak ada, besok. Sudah cukup. Perintah dari pemilik unit jelas, jika penyewa wan prestasi, segera kosongkan. Dan pagi ini, manajer itu menatap Rania, pemilik unit baru saja menelepon. Katanya, sewanya sudah di-take over lunas oleh seseorang. Manajer itu tersenyum sinis. Sepertinya teman Anda sendiri yang ingin Anda keluar. Silakan. Bawa barang kalian.
Sinta dan Rania saling pandang, lalu menatap Bram. Arini. Tentu saja Arini. Dia tidak hanya memblokir uang mereka. Dia telah membeli pemilik apartemen ini untuk mengusir mereka. Tidak barang-barangku, jerit Rania, sadar bahwa semua koleksi tas KW dan baju butiknya, sisa yang belum disita, ada di dalam. Barang disita sebagai jaminan, kata manajer itu datar. Kalian bertiga, silakan keluar. Bawa saja barang yang menempel di badan. Petugas keamanan itu maju. Mereka tidak kasar, tapi mereka tegas. Mereka menggiring Sinta, Bram, dan Rania keluar dari unit. Para penghuni lain membuka pintu mereka, menonton tontonan itu dengan penuh minat. Ratu Sosialita Sinta Hadinata, putranya yang angkuh Bramantio, dan sang pelakor Rania, diusir dari apartemen studio sempit seperti pengemplang utang. Mereka didorong masuk ke lift barang, diturunkan ke lobi, dan didorong keluar ke terik matahari Jakarta pukul 1 siang. Brat. Pintu kaca lobi ditutup di belakang mereka. Kenyataan menghantam mereka lebih keras daripada panasnya aspal. Mereka bertiga berdiri di trotoar yang ramai. Asap knalpot, klakson, dan debu jalanan menerpa wajah mereka yang terbiasa dengan udara dingin AC. Ini. Sinta gemetar, bukan karena dingin, tapi karena malu dan marah. Rania adalah yang pertama pecah. Aku nggak mau tahu, pekiknya pada Bram. Kamu bilang aku akan hidup enak. Kamu bilang aku akan jadi nyonya besar. Lihat sekarang. Aku nggak punya apa-apa. Apartemenku hilang. Butikku hilang. Gara-gara kalian. Jaga mulutmu, balas Sinta. Kamu yang merayu anakku. Rania menatap Bram dengan mata nyalang. Mas, kamu beneran udah nggak punya apa-apa lagi? Jawab jujur. Bram menatap ibunya, lalu menatap Rania. Dia tidak bisa berbohong lagi. Dia menggeleng pelan. Wajah Rania berubah. Dari marah, menjadi dingin, penuh perhitungan. Oke. Aku ngerti. Ia merogoh saku jeansnya, mengeluarkan sisa uang, mungkin Rp50.000, yang ia sembunyikan. Aku muak jadi gembel sama kalian. Tanpa menoleh lagi, Rania berlari ke tengah jalan, menyetop sebuah ojek yang lewat. Bang, antar saya ke stasiun. Ia melompat ke motor itu, dan dalam hitungan detik, menghilang di antara kemacetan Jakarta. Meninggalkan Bram dan Sinta begitu saja. Kurang Rania, teriak Bram. Tapi wanita itu sudah pergi. Kini, hanya tinggal mereka berdua, ibu dan anak. Arsitek dari kehancuran mereka sendiri. Bisik Bram. Kita kemana? Sinta menelan ludah. Arogansinya hancur, menyisakan ketakutan. Kita ke rumah pamanmu, Herman. Dia harus bantu kita. Kita keluarga. Mereka mulai berjalan. Mereka tidak punya uang untuk taksi. Tidak punya uang untuk ojek. Bahkan tidak punya uang untuk bus. Mereka berjalan kaki. Sinta, yang terbiasa memakai sepatu low boutin, kini harus menyeret kakinya yang lecet di atas trotoar panas. Bram, sang mantan direktur, berkeringat deras, kemejanya lepek dan bau. Orang-orang memandang mereka dengan aneh. Dua orang berpenampilan mewah yang tampak seperti gelandangan. Setelah berjalan 1 jam, mereka sampai di kompleks mewah Paman Herman. Tapi gerbang rumah itu tertutup rapat. Bram menekan bel. Siapa? Suara satpam terdengar dari interkom. Saya Bram, keponakan Pak Herman. Mau ketemu? Hening sejenak. Lalu suara Paman Herman terdengar. Satpam, bilang sama mereka, saya tidak di rumah. Dan jangan biarkan mereka masuk. Tapi, Pak, usir mereka. Suara itu terdengar jelas bahkan sampai keluar pagar. Satpam itu kembali bicara. Maaf, Pak. Bapak Herman tidak ada di rumah. Silakan pergi. Paman, aku dengar suaramu. Paman, tolong kami. Bram menggedor-gedor gerbang. Sinta menangis. Herman, ini aku, kakakmu. Tolong kami, Herman. Satpam itu keluar dengan pentungan. Pergi, atau saya panggil polisi. Mereka diusir oleh keluarga mereka sendiri. Matahari mulai terbenam.
Langit berubah oranye. Bram dan Sinta terduduk di trotoar di seberang jalan, di depan got yang mampet. Perut Bram berbunyi. "Ma, aku lapar," kata Bram. Sinta menatap tangannya. Kosong. Dia melihat ke seberang jalan, ada sebuah warteg. Bau tumis kangkung dan ikan asin tercium sampai ke hidung mereka. Bau yang dulu mereka anggap menjijikkan, kini terasa seperti surga. Sinta melihat seorang pengemis duduk di sudut jalan, menadahkan kalengnya. Beberapa orang melempar uang receh. Mata Sinta menatap kaleng itu, lalu menatap tangannya sendiri. Sebuah pikiran mengerikan, yang tak terbayangkan sebelumnya, terlintas di benaknya. Jika dia menadahkan tangannya, akankah ada yang memberinya uang untuk sebungkus nasi? Di penthouse-nya, Arini baru saja menyelesaikan conference call dengan investor dari Tokyo. Elang mengiriminya sebuah foto. Foto Bram dan Sinta yang duduk lemas di trotoar, diambil dari jarak jauh oleh timnya. Mereka diusir oleh Paman Herman. Rania kabur. Mereka belum makan sejak pagi. Arini menatap foto itu lama. Wajah suaminya yang kotor. Wajah mertuanya yang putus asa. Ia tidak merasakan kemenangan. Ia hanya merasakan akhir. Ia mematikan ponselnya. Tiga minggu telah berlalu. Bagi Arini, itu adalah 3 minggu konsolidasi. Ia telah membersihkan Hadinata Group dari Dewan Direksi lama, menempatkan orang-orang profesionalnya, dan mulai memutar kembali perusahaan itu ke jalur profit. Ia bekerja 18 jam sehari, membangun kembali apa yang hampir dihancurkan oleh suaminya. Bagi Bram dan Sinta, itu adalah 3 minggu di neraka. Mereka bukan lagi orang kaya yang tersesat. Mereka adalah gelandangan. Pakaian branded yang mereka kenakan saat terusir kini telah robek, kusam, dan berbau menyengat. Rambut Sinta, yang dulu selalu diblow rapi, kini gimbal dan kotor. Bram, yang dulu gagah, kini kurus kering, matanya cekung, dan janggutnya tumbuh tak beraturan. Mereka telah belajar ritme jalanan. Pagi hari, mereka diusir Satpol PP dari teras ruko tempat mereka tidur. Siang hari, mereka memisahkan diri untuk mengemis. Sinta, dengan sisa-sisa penampilan, ibu yang menderita, mangkal di dekat sebuah masjid, mengharapkan belas kasihan jemaah. Bram tidak seberhasil itu. Dia terlalu malu, terlalu marah, namun terlalu lemah untuk melawan. Dia seringnya hanya duduk di jembatan penyeberangan, menatap kosong, berharap ada yang melempar koin. Dia telah menjadi bayangan dari dirinya sendiri. Persaingan di jalanan itu keras. Mereka sering diusir oleh preman atau pengemis lain yang sudah menguasai wilayah. "Pergi kalian. Ini tempat saya," bentak seorang pengemis tua pada Sinta, mendorongnya menjauh dari pintu masuk minimarket. Malam itu, mereka kembali bertemu di bawah jembatan layang, tempat mereka biasa tidur. Hujan gerimis baru saja reda, menyisakan bau aspal basah dan comberan. "Dapat berapa?" tanya Bram, suaranya serak. Sinta membuka telapak tangannya. 3 lembar uang 2 ribuan dan beberapa koin. "Cuma cukup buat 1 bungkus nasi. Kita bagi 2. 1 bungkus, keluh Bram. "Aku lapar, Ma. Dari siang belum makan." "Kamu pikir Mama makan?" bentak Sinta. "Kamu juga usaha. Jangan diam saja. Kamu laki-laki." Aku tadi." Bram tidak sanggup berkata-kata. Tadi siang, dia melihat salah satu teman golfnya. Temannya itu berada di dalam mobil Mercedesnya, berhenti di lampu merah. Bram refleks menunduk, menyembunyikan wajahnya di balik pilar jembatan, malu setengah mati. Saat mereka sedang bertengkar memperebutkan siapa yang lebih lapar, sebuah mobil kijang tua berwarna gelap berhenti tidak jauh dari mereka. Bukan mobil polisi. Bukan mobil Satpol PP. Mobil itu tampak biasa saja. 2 orang pria berbadan tegap turun. Mereka tidak memakai seragam. Mereka memakai jaket kulit dan celana jeans. Mereka berjalan lurus ke arah Bram dan Sinta. "Permisi," kata salah satu pria itu, suaranya berat dan datar. "Bapak Bramantio Hadinata?" Bram dan Sinta membeku. Bagaimana orang-orang ini tahu nama mereka? Bram tergagap. Pria itu mengeluarkan ponsel, membandingkan foto di layarnya dengan wajah kotor di depannya.
Fotonya adalah foto lama Bram saat masih gagah memakai jas. Cocok, katanya pada temannya. Ada apa, Pak? Tanya Sinta, ketakutan. Kami nggak buat salah apa-apa. Ini uang kami. Ia pikir mereka preman yang mau memalak. Pria itu tidak memedulikan Sinta. Ia fokus pada Bram. Bramantio Hadinata, Anda kami tahan. Tahan? Tahan kenapa? Kami cuma duduk di sini, jerit Sinta. Pria kedua mengeluarkan sepasang borgol. Anda ditahan atas dugaan tindak pidana penggelapan dana perusahaan dan pencucian uang berdasarkan laporan dari Ibu Arini Sastrawijaya dan hasil audit forensik PT Hadinata Group. Waktu seakan berhenti. Penggelapan, pencucian uang, pidana. Ini bukan lagi soal utang piutang. Ini bukan lagi soal diusir dari rumah. Ini soal penjara. Bisik Bram. Wajahnya pucat pasi. Dia tahu audit yang disiapkan Arini. Dia tahu semuanya akan ketahuan. Tapi dia pikir Arini hanya akan mengambil uangnya, tidak sampai memenjarakannya. Jangan ambil anak saya. Sinta menjerit histeris. Ia berubah beringas, menerjang petugas itu. Dia tidak salah. Arini yang jahat. Iblis itu yang menjebak kami. Petugas itu dengan mudah mendorong Sinta ke samping. Klik. Borgol besi yang dingin itu mengunci pergelangan tangan Bram. Suaranya terdengar nyaring di keheningan malam. Anda punya hak untuk diam. Semua yang Anda katakan akan digunakan di pengadilan. Mereka menyeret Bram, yang lemas seperti boneka. Dia tidak melawan. Dia sudah hancur. Itulah satu-satunya kata yang keluar dari mulutnya. Bram, jangan. Lepasin anak saya. Sinta berlari, mencoba menarik pintu mobil. Minggir, Bu. Ibu menghalangi petugas? Petugas itu mendorong Sinta hingga ia jatuh terduduk di atas aspal yang basah dan kotor. Pintu mobil dibanting tertutup. Sinta melihatnya. Wajah putranya, satu-satunya kebanggaannya, menempel di kaca jendela mobil. Wajah penuh ketakutan, menatap ibunya untuk terakhir kali sebelum mobil itu melaju kencang. Bram! Raungan Sinta memecah malam. Raungan seorang ibu yang telah kehilangan segalanya, yang kini harus melihat putranya dibawa pergi untuk membayar kejahatan yang mereka rencanakan bersama. Mobil itu menghilang di tikungan. Sinta Hadinata tertinggal sendirian. Di jalanan. Kotor, basah, miskin, dan kini benar-benar sebatang kara. Di penthouse-nya, Arini menerima satu pesan dari Elang. Sudah diamankan. Sedang dibawa ke Polda. Arini tidak membalas. Ia menatap lampu kota Jakarta yang gemerlapan. Balas dendamnya telah selesai. Tuntas. Sampai ke akarnya. Tapi ia tidak merasakan apa-apa selain kelelahan yang luar biasa. 6 bulan kemudian, ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terasa panas dan pengap. Kipas angin di langit-langit berputar pelan, seolah tak sanggup mengusir hawa penuh putus asa di dalamnya. Di kursi terdakwa, duduk seorang pria yang nyaris tak bisa dikenali sebagai Bramantio Hadinata. Dia mengenakan kemeja tahanan berwarna oranye, tubuhnya kurus kering, dan matanya menatap kosong ke meja hakim. Dia tidak lagi memiliki pengacara mahal. Pengacara yang disediakan negara sudah menyerah di hadapan tumpukan bukti yang tak terbantahkan. Di barisan kursi saksi, duduk Arini Sastrawijaya. Dia adalah antitesis dari Bram. Dia mengenakan setelan pantsuit berwarna putih gading, rambutnya disanggul rapi. Ia tampak tenang, kuat, dan berkuasa. Selama 6 bulan terakhir, ia tidak hanya mengurus perceraiannya, tapi juga mengawasi proses hukum pidana terhadap mantan suaminya. Audit forensik yang ia perintahkan telah menemukan segalanya, penggelapan dana, pencucian uang, pemalsuan faktur. Kejahatan yang dilakukan Bram dan dinikmati oleh Sinta serta Rania jauh lebih besar dari yang ia duga. Menimbang bukti-bukti yang diajukan dan kesaksian dari saksi kunci, dengan ini majelis hakim memutuskan, terdakwa Bramantio Hadinata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pencucian uang. Suara hakim menggema. Arini menatap lurus ke depan. Ia tidak menatap Bram. Di barisan belakang,
Di kursi pengunjung paling pojok, seorang wanita dekil dengan rambut gimbal tiba-tiba berdiri. Itu Sinta. Entah bagaimana ia berhasil menyelinap masuk. Penampilannya lebih buruk dari seekor anjing jalanan. Kalian semua dibayar sama iblis itu. Ia menjerit, menunjuk Arini. Dia yang iblis. Arini, kamu sudah mengambil semuanya. Kembalikan anakku. Petugas keamanan segera bergerak, membekuk Sinta yang meronta-ronta. Bram, di kursi terdakwa, mendengar suara ibunya. Dia menoleh, dan untuk pertama kalinya, dia menangis. Bukan menangisi ibunya, tapi menangisi nasibnya sendiri. Arini tidak menoleh sedikit pun ke arah Sinta. Hakim mengetuk palu lebih keras. Tenang, bawa keluar wanita itu. Setelah Sinta diseret keluar sambil terus memaki, hakim melanjutkan. Menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa selama 12 tahun. Tok, tok, tok. Palu diketuk. Selesai. Bram ambruk di kursinya, seakan-akan seluruh sisa hidupnya baru saja dihisap keluar. Arini berdiri. Ia merapikan blazernya, mengangguk singkat kepada Elang, pengacaranya, lalu berjalan keluar dari ruang sidang. Saat ia melewati pintu, Bram yang sedang digiring petugas sempat melihatnya. Mata mereka bertemu sepersekian detik. Di mata Bram, ada permohonan, penyesalan, dan kebencian. Di mata Arini tidak ada apa-apa. Hanya kekosongan. Seolah ia sedang menatap orang asing. Itu adalah hukuman yang lebih menyakitkan daripada 12 tahun penjara. Baginya, Bram sudah tidak ada lagi. 1 tahun kemudian, hujan deras mengguyur Jakarta. Di dalam sebuah sedan mewah yang melaju pelan, Arini menatap layar tabletnya. Laporan keuangan kuartal terakhir. PT Hadinata Group telah resmi berganti nama menjadi Sastrawijaya Group. Semua sisa-sisa warisan keluarga Hadinata telah ia bersihkan. Perusahaan itu kini 100% miliknya, dan keuntungannya meroket. Nyonya, panggil Pak Agus, sopirnya, memecah keheningan. Lampu merah. Arini mendongak dari tabletnya. Mobil berhenti di persimpangan besar. Di bawah guyuran hujan, di trotoar yang becek, beberapa anak jalanan dan pengemis berlarian di antara mobil, mengetuk jendela. Satu sosok, yang paling gigih, datang ke sisi mobil Arini. Sosok itu kurus, basah kuyup. Pakaiannya hanya kain-kain compang-camping yang berlapis-lapis. Rambutnya gimbal dan kotor, menutupi sebagian wajahnya. Tangan kurus yang penuh koreng itu mengetuk-ngetuk jendela di samping Arini. Permisi, sedekahnya, lapar. Neng, sedekahnya? Suara itu parau, nyaris seperti geraman binatang. Arini menatap sosok itu. Jantungnya tidak berdebar. Ia hanya mengamati. Hujan sedikit menyingkap rambut gimbal itu. Arini melihat sepasang mata. Mata yang dulu selalu menatapnya dengan penuh kebencian dan keangkuhan di setiap acara arisan. Mata yang sama yang menatapnya penuh kemenangan saat memperkenalkan Rania. Itu Sinta. Dia tidak lagi menjerit. Dia tidak lagi marah. Dia hanya lapar. Begitu hancurnya dia, hingga dia bahkan tidak bisa mengenali mobil mewah yang dulu ia tumpangi, atau wajah menantu yang telah menghancurkannya. Bagi Sinta, Arini hanyalah penumpang mobil mewah lain yang mungkin memberinya receh. Bagi Arini, Sinta hanyalah bagian dari pemandangan jalanan yang menyedihkan. Lampu sudah hijau, Bu, kata Pak Agus. Arini bersandar di kursinya, memalingkan wajah dari jendela. Jalan, Pak. Mobil itu melaju menembus hujan, meninggalkan sosok Sinta Hadinata yang masih berdiri di tengah jalan, menadahkan tangan di bawah langit yang kelabu, sebuah bayangan yang terlupakan dari masa lalu yang telah ditutup rapat-rapat oleh Arini. Buku itu telah tertutup. Balas dendam telah tuntas. Arini tidak tersenyum. Ia hanya menarik napas dalam-dalam, untuk pertama kalinya merasa benar-benar bebas, dan kembali fokus pada layar tabletnya. Pekerjaan sudah menunggu. Hidup baru sudah dimulai. 5 tahun kemudian, langit di atas panti asuhan dan rumah aman Sastrawijaya berwarna biru cerah. Bangunan itu baru, modern, dan hangat, terletak di pinggir kota yang asri, jauh dari debu dan polusi Jakarta. Puluhan anak-anak berlarian di tamannya yang hijau, tawa mereka terdengar renyah.
Di teras, Arini Sastrawijaya, kini berusia 39 tahun, sedang duduk di kursi rotan. Ia tidak lagi mengenakan power suit. Hari ini, ia hanya memakai kemeja linen putih sederhana dan celana katun. Ia memegang segelas es teh lemon. Perusahaannya, Sastrawijaya Group, telah berekspansi secara global. Namanya kini setara dengan raksasa properti Asia. Dia lebih kaya dan lebih berkuasa daripada yang pernah dibayangkan oleh keluarga Hadinata. Namun, kekayaan itu bukan lagi tujuannya. Itu adalah alatnya. Seorang gadis kecil berlari ke arahnya, tersandung, dan hampir jatuh. Arini dengan sigap menangkapnya. "Hati-hati, sayang," katanya lembut. Gadis kecil itu, yang diselamatkan dari jalanan setahun lalu, memeluk Arini erat. "Tante Arini, lihat. Aku bisa menulis namaku." Arini tersenyum. Senyum yang tulus, yang kini mudah ia berikan. Ia mengambil kertas itu dan memujinya. Ini adalah rapat dewan direksi terpenting dalam hidupnya. Di mejanya, tabletnya menyala, menampilkan email ringkasan tahunan dari Elang, pengacaranya, yang kini juga menjadi kepala dewan yayasannya. Itu adalah tradisi, laporan status dari masa lalunya. Subjek, Rania. Terlihat terakhir kali di Singapura, 2 tahun lalu. Menjadi simpanan seorang pengusaha tua yang sudah menikah. Saat pengusaha itu bangkrut, Rania menghilang. Gosipnya, ia kembali ke Jakarta, mencoba peruntungan yang sama dengan pria yang berbeda. Nasibnya adalah pengulangan tanpa akhir, terjebak dalam peran yang sama, tidak pernah benar-benar memiliki apa-apa. Subjek, Bramantio Hadinata. Tahanan nomor 47B. 5 tahun di dalam penjara telah mengubahnya. Uban memenuhi kepalanya, dan tubuhnya yang dulu bugar kini bungkuk. Ia menjadi pesuruh para narapidana kuat. Dia telah mengirim surat ke-12-nya, memohon pengampunan, memohon agar Arini mau menjenguknya. Surat itu, seperti surat-surat sebelumnya, tidak pernah dibaca Arini dan langsung dibakar oleh Elang. Dia akan bebas dalam 7 tahun lagi, keluar ke dunia yang tidak lagi mengenalnya. Subjek, Sinta Hadinata. Laporan ditutup. Ditemukan 3 tahun lalu oleh tim investigasi Elang. Bukan di jalanan, tapi di sebuah panti sosial tunawisma, tempat ia akhirnya dibawa oleh Satpol PP. Dia meninggal dalam tidurnya karena pneumonia dan gizi buruk. Dia tidak lagi bisa mengingat namanya sendiri di akhir hidupnya. Dia dimakamkan di pemakaman umum tanpa nisan, atas nama Nyonya X, karena tidak ada satu orang pun di dunia yang mengakuinya sebagai keluarga. Arini menutup email itu. Ia telah menghancurkan mereka. Sampai ke akar, sampai ke ingatan. Dulu, ia pikir balas dendam akan terasa seperti kemenangan yang membara. Ternyata tidak. Balas dendam terasa dingin, sunyi, dan hampa. Rasa hampa itulah yang mendorongnya mendirikan yayasan ini. Ia memandangi bangunan itu. Bangunan yang berdiri di atas tanah yang ia beli dari hasil penjualan rumah Sinta. Ia membangun pondasi baru di atas abu kehancuran mereka. "Tante, ayo main," panggil gadis kecil itu lagi. Arini berdiri. Ia meninggalkan tabletnya, masa lalunya, di meja. Ia melangkah ke taman, ke bawah sinar matahari. Keluarga Hadinata telah mengambil 8 tahun hidupnya, mengkhianati kepercayaannya, dan mencoba menghancurkan harga dirinya. Sebagai gantinya, Arini mengambil segalanya dari mereka, kekayaan mereka, nama mereka, kebebasan mereka, dan masa depan mereka. Dan dari semua itu, Arini akhirnya menemukan sesuatu yang tidak pernah mereka miliki, dan sesuatu yang hampir ia lupakan. Kedamaian. Ia tertawa saat berlari mengejar anak-anak itu di taman. Suara tawanya lepas, bebas, dan sepenuhnya menjadi miliknya sendiri.